Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai bab tentang dakwah Rasulullah periode Madinah. Sebelumnya itu mari kita berdoa, semoga ilmu kita bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siapkan pulpoin, siapkan buku, siapkan niat agar ilmunya bermanfaat. Dakwah Rasulullah periode Madinah. Alur Rasulullah periode Madinah. Pada tahun 1 Hijriah terjadi hijrah. Tahun 2 Hijriah terjadi perang Badar. Tahun 3 Hijriah terjadi perang Uhud. Tahun 5 Hijriah terjadi perang Khandaq atau Ahzab. Tahun 6 Hijriah terjadi perjanjian Hudaibiyah. Tahun 8 Hijriah terjadi Fathul Mekah. Tahun 10 Hijriah terjadi seluruh jazirah Arab dikuasai umat Islam. Tahun 11 Hijriah terjadi Haji Wada dan Rasulullah wafat pada usia 63 tahun. Kita tayangkan gambarnya ya. Tahun ke-1 Hijriah terjadinya hijrah. Tahun 2 Hijriah perang Badar. Tahun 3 Hijriah perang Uhud. Tahun ke-5 Hijriah perang Khandaq. Tahun 6 Hijriah perjanjian Hudaibiyah. Tahun 8 Hijriah terjadinya Fathu Mekah. Tahun ke-10 Hijriah Jazirah Arab dikuasai Islam. Tahun ke-11 Hijriah terjadi Haji Wada. Nah, sekarang kita membahas tentang sejarah dakwah Rasulullah periode Madinah. Arti hijrah dan tujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam berhijrah. Arti hijrah di sini meninggalkan perbuatan buruk untuk melakukan kebaikan, pindah dari negeri kafir ke wilayah Islami. Tujuan hijrah menyelamatkan diri dan umat Islam dari tekanan, ancaman, dan kekerasan kaum kafir Quraisy. 2. Agar memperoleh keamanan dan kebebasan dalam berdakwah serta beribadah sehingga dapat meningkatkan usaha-usahanya dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam periode Madinah di sini berlangsung selama 10 tahun. Materi dakwah di Madinah selain 89 surah yang turun di Mekah, juga 25 surah itu turun di Madinah. Isi materi surah yang turun di Madinah itu adalah masalah sosial. Isi materi surah yang turun di Madinah itu adalah masalah sosial kemasyarakatan. Peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertujuan untuk membela diri, menjamin kelancaran dakwah, untuk memelihara umat Islam agar tidak dihancurkan oleh bala tentara Persia dan Romawi. Dakwah Islamiyah keluar Jazirah Arab
Di sini Heraklius, kaisar Romawi Timur, melalui utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Dihijah bin Khalifah, tetapi Heraklius tidak menerima seruan tersebut karena tidak mendapat restu dari para pembesar dan pendeta Romawi. Mukhawqis, gubernur Romawi di Mesir, melalui utusan Rasulullah SAW yang bernama Hatib, Mukhawqis tidak mau menerima seruan tersebut dan mengirim hadiah-hadiah berupa budak, wanita, keledai, pakaian, dan kuda. Syahinsyah atau Khisro, kaisar yang sombong dan lalim, surat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dirobek-robeknya. Raja Habasyah di Ethiopia. Strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah. Berdakwah dimulai diri sendiri. Cara metode melaksanakan dakwah sesuai dengan petunjuk Allah Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 125. Berdakwah itu hukumnya wajib bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Berdakwah dilandasi dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala semata. Usaha-usaha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mewujudkan masyarakat Islam: 1. Membangun masjid. Fungsi masjid sebagai sarana pembina umat Islam di bidang akidah, ibadah, dan akhlak. Sarana ibadah khususnya sholat 5 waktu dan Jumat, tempat belajar dan mengajar tentang ajaran Islam, tempat pertemuan untuk menjalin persaudaraan, dan sarana sosial. 2. Mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Hamzah bin Abdul Muthalib dengan Zaid bin Haris, Abu Bakar dengan Kharizah bin Zaid, Utsman bin Affan dengan Aus bin Sabit, Umar bin Khattab dengan Itban bin Malik al-Khazraji, Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. 3. Perjanjian saling membantu antara umat Islam dan non-Islam. 4. Meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial yang islami demi terwujudnya masyarakat madani. Piagam Madinah. Setiap golongan dari ketiga golongan penduduk Madinah memiliki hak pribadi, keagamaan, dan politik. 2. Setiap individu penduduk Madinah mendapat jaminan kebebasan beragama. 3. Seluruh penduduk Madinah yang terdiri dari kaum muslimin, Yahudi, dan orang-orang Arab yang belum masuk Islam sesama mereka hendaklah saling membantu dalam bidang moral dan material. 4. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah. Segala perkara dan perselisihan besar yang terjadi di Madinah harus diajukan kepada beliau untuk diadili sebagaimana mestinya. Demikian untuk pembelajaran kali ini, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama.
Dan next video berikutnya akan saya tayangkan tentang video dakwah Rasulullah, film video dakwah Rasulullah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga kita dalam lindungan Allah dan mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Jangan lupa untuk di like, subscribe, kirim komentar agar ada kritik dan saran yang akan kami perbaiki dari video ke video yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.